Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita kembali hadir di tempat ini dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Sebab karena penyertaan-Nya, karena kasih-Nya, kita boleh hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk tanggalkan segala beban kita sejenak. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau ucapan syukur kepada Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Bahkan sepanjang minggu ini, apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus masih senantiasa menyertai kita. Kita tundukkan kepala sejenak, kita masuk dalam saat teduh bersama. Sungguh karena pengorbanan-Mu Tuhan, hidup kami berharga. Sebab karena kasih-Mu Tuhan, hidup kami berharga Yesus. Bagi Tuhan segala pujian dan hormat. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Katakan sama-sama, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
bersyukur pada Tuhan. Katakan pujian ini dengan sepenuh hati. Bagi Dia, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Sebab hanya Yesus yang layak dipuji dan dimuliakan. Katakan dengan sepenuh hatimu, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Engkau selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau yang layak terima pujian, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kasih-Mu, Kau tebus hidupku Tuhan. Kau selamatkan jiwaku. Kami sembah nama-Mu bersyukur Bapa. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Dengan kasih saya undang Ibu Lis untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Itulah pengakuan iman kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, kehormatan, keagungan. Hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Raja kami. Engkau Tuhan kami. Engkau penguasa langit dan bumi. Engkau yang mengatur segala masa. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan Engkau rela mati untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur Yesus.
Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau melihat jemaat Tuhan ada di tempat ini. Biarlah setiap hati kami Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk 1 minggu yang boleh kami lalui. Banyak hal Tuhan yang kami alami. Pergumulan, sakit penyakit, bahkan masalah. Tetapi saat ini Tuhan Kau melihat setiap jemaat-Mu. Kalau saat ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang memberi kemenangan kepada setiap kami. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami akan rayakan kemenangan kami. Kami akan menari bagi Engkau. Kami akan menyembah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini Bapa, kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami, persembahan syukur kami Tuhan. Amin. Dan biarlah Bapa, Engkau melihat Tuhan hati setiap jemaat-Mu Bapa saat ini. Karena kami memberikan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pada bagian masing-masing. Kiranya pengurapan yang khusus turun atas setiap hamba-Mu Bapa. Sehingga saat ini hamba-Mu yang melayani Engkau, mereka melayani dengan tulus. Mereka melayani dengan motivasi yang benar, yaitu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Bapa. Secara khusus untuk hamba-Mu yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan sudah pilih saat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai dia Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi corong-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengarnya saat ini boleh memperoleh kemenangan, boleh memperoleh berkat dari setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan teruskan memuji menyembah Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, Engkau yang kuasai hati setiap kami, Engkau yang kuasai ruangan ini, sehingga kami boleh dengan bebas menyembah memuji nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau berikan salam satu sama lain. Katakan pada teman-teman sebelahnya, Tuhan Yesus beserta kamu. Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang heran dan besar dalam hidup kita. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran,
Allah yang heran lah. Allah kita heran dan besar. Allah yang heran lah. Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Amin. Allah kita heran. Allah kita heran. Serukan sama-sama, Allah kita heran. Allah kita heran. Allah kita heran. Berikan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih, maka setiap hari hati kami penuh dengan sukacita. Sebab apapun keadaan kami Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, makasih Tuhan, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Goyang semua ya Bapak Ibu. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yang bersyukur kepada Tuhan, boleh kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Oh, kami bersyukur Tuhan sebab penyertaan-Mu ada dalam hidup kami. Nyanyikan sama-sama, Yesus Kaulah sahabat. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Goyang sama-sama yuk. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang.
kembali Bapak Ibu. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab pengorbanan-Mu berharga. Pengorbanan-Mu menyelamatkan hidup kami, ya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Saya mengundang para petugas perjamuan untuk maju ke depan. Melakukan mujizat-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, itu pengakuan iman kami bahwa kami hidup, kami ada, kami memiliki masa depan yang pasti, yaitu jaminan keselamatan kekal. Itu hanya oleh karena karya-Mu di kayu salib. Kau telah rela mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu bagi kami oleh karena kasih-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memperingati betapa besar kasih-Mu pada kami jemaat-Mu Tuhan, dengan makan perjamuan bersama. Karena itulah yang Kau kehendaki bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Untuk itu Tuhan, berkati, sucikan, kuduskan roti, anggur dan anggur yang tersedia. Juga hati setiap jemaat-Mu yang akan melakukan perjamuan kudus, kiranya Engkau yang melayakkan kami semua Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima tubuh-Mu dan darah-Mu yang diwakili oleh roti dan anggur di depan ini. Kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagi. Darah-Mu
Engkau telah mengorbankan, memberikan tubuhmu dan mencurahkan darahmu di kayu salib. Dan Engkau juga yang bersabda bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka di akhir zaman. Oh haleluya, begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus bagi kami. Dan saat ini kami akan memperingati betapa besar kasih-Mu itu Tuhan, dengan makan tubuh-Mu, daging-Mu melalui roti yang ada di tangan kanan kami. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita semua. Untuk kita makan dengan penuh ucapan syukur dan rasa hormat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita minum anggur perjamuan ini Tuhan ini, kita mengingat bahwa darah Yesus sudah tercurah di kayu salib bagi kita semua. Sehingga kita beroleh jaminan keselamatan yang kekal itu. Untuk kita minum anggur di tangan kita ini dengan penuh hormat dan ucapan syukur yang mendalam di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang tak terhingga bagimu Tuhan. Hati kami terus mengucap syukur, hati kami terus meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Yang meluap melalui lidah bibir kami. Betapa besar, betapa agung karya-Mu Tuhanku. Oleh kuasa darah-Mu yang tercurah, kami beroleh pengampunan dosa. Oleh kuasa darah-Mu yang tercurah, kami beroleh kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Serevota que no mangatino tubuh ya dalam masyarakat. Biar kasih-Mu terus mengalir dalam hati setiap kami, terus hidup dalam hati setiap kami Tuhan. Dan kami kembali mengasihi-Mu, kami mengasihi sesama kami dengan kasih daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan pagi ini Tuhan. Kami terima pemulihan pagi ini Tuhan. Kami merdeka, kami bebas dari
Biar kasih-Mu Tuhan terus hidup di dalam hati kami Tuhan. Dengan kasih-Mu itu juga Tuhan kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Ajar setiap kami terus menghargai pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah itu Tuhan Yesus, yang telah menebus kami, yang menghidupkan kami Tuhan. Dengan kami tetap menjaga hidup benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau telah sembuhkan kami yang sakit. Kau telah pulihkan kami. Roh, jiwa, tubuh kami sembuh, pulih oleh kuasa-Mu. Dan kami terima itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar adik-adik sekolah minggu akan kembali ke ruang kelasnya, namun sebelumnya kita akan doakan dulu. Saya mengundang Pak Cicing untuk mendoakan adik-adik kita sekolah minggu. Selamat belajar adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar pujian ini Tuhan jadi doa dan kerinduan kami, Yesus. Bahwa kami senantiasa ingin Tuhan dekat padamu, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang
yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Ini rindu kami Tuhan, kami mau setia padamu. Firman-Mu kebenaran bagiku. Kami mau lekat erat padamu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung Terpujilah Engkau Tuhan, firman-Mu dasar bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk karya salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu, tubuh-Mu yang terpecah. Terima kasih untuk karya yang besar dalam hidup kami. Kami spesial di mata-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu itu bukti bahwa kami terlebih di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Berikan firman-Mu, perkataan-Mu, hatimu, pikiran-Mu. Engkau impartasikan di tempat ini Tuhan bagi setiap kami. Kami hanya menyediakan wadah kami Tuhan, tanah hati kami. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Berikan kami hati, pikiran, perasaan dan kehendak sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, berfirmanlah untuk kami. Kami siap mendengar, kami siap menerima, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa minggu ini kita terus dibukakan kebenaran-kebenaran tentang suatu pertumbuhan atau bertumbuh sesuai dengan tema yang Bapak Gembala berikan kepada COC Tuhan, ya. Suatu pertumbuhan terjadi jika pada tanaman, maka tanaman yang berbuah hasilnya adalah buah. Kalau tanaman bunga, hasilnya jika dia bertumbuh menghasilkan bunga. Nah, kehidupan orang-orang percaya yang dihasilkan adalah kedewasaan. Ada amin? Dan kedewasaan itu akan bisa kita lihat, akan bisa kita rasakan. Satu kedewasaan itu dalam bentuk gaya hidup. Setuju Bapak Ibu? Pagi hari ini saya nggak bikin PowerPoint, tapi kita mau ikutin dan kita mau fokus sama kebenaran firman yang kita ambil dari Injil Yohanes. Jadi nggak kemana-mana, hanya Injil Yohanes 1 aja yang kita mau lihat sama-sama. Ya, temanya adalah bukan aku tapi dia. Bukan aku tapi dia. Jadi tema ini sangat identik banget dengan dua tokoh yang kita mau belajar dalam Yohanes 1 ini. Ya. Dua tokoh ini boleh dibilang bukan aku tapi dia. Inilah mereka. Gitu. Yuk boleh tampilkan Jess. Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Tapi kita bertahap ya melihatnya ya. Yohanes 1 ayat 29 sampai 33 dulu. Boleh? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Jadi perikop ini sekilas kita biasanya akan melihat dulu siapakah Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang kalau kita baca dalam Yohanes 1 ini, nabi padang gurun disebutnya. Ya, dia terkenal atau identik dengan sebutan seorang nabi yang perkataan-perkataannya itu tegas dan tajam. Ya, dia nggak sungkan-sungkan ketika orang-orang Farisi dan Saduki datang melihat orang-orang dibaptis, dia menegur mereka dengan keras dan dengan tegas. Ya, kalau mau lihat lebih dalam nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius 3 ayat 7, Matius 3 ayat 10 dan juga Lukas 3 ayat 9. Di sana mereka dikatakan bahwa mereka boleh dibilang sebagai sebutan ular beludak. Lalu dia juga menunjukkan udah ada kapak nih tersedia, kalau tidak berbuah ditebang dan dilempar ke dalam api. Jadi perkataan-perkataannya itu keras, perkataan-perkataannya tegas, karena dia tahu latar belakang kehidupan rohani daripada orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Nah,
Bapak Ibu, pagi ini kita nggak sedang melihat bagian itu. Tapi kita mau belajar, kita mau melihat pagi hari ini dari sisi yang berbeda dari seorang Yohanes Pembaptis. Kita mau melihat gaya kehidupannya dan juga gaya pelayanannya. Ya, kalau perkataan-perkataannya tegas dan tajam, tapi pagi ini kita mau lihat dari sisi yang berbeda. Kita kupas sama-sama ya. Jadi Yohanes Pembaptis ketika orang-orang bertanya sama dia, siapa engkau? Apakah kamu Mesias? Ya, tadi kan kita baca di ayat ke-19, di ayat ke-29, boleh sekilas naik sedikit, Jess, naik sedikit di ayat 19 dan 20. Yohanes 1 ayat 19 dan 20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya dan menanyakan dia, siapakah engkau? Pertanyaan siapakah engkau sebenarnya sangat berdasar. Karena orang-orang cuma tahu kalau dia yang berseru-seru di padang gurun untuk mengatakan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Orang bertanya, siapa dia? Loh, kok dia berseru-seru, terus berseru-seru, luruskan jalan bagi Tuhan. Yang mana? Tuhan yang mana? Lalu gak cukup sampai di sana. Yohanes Pembaptis juga dia yang melakukan pembaptisan orang-orang yang mau bertobat. Mau menerima Tuhan. Hingga orang-orang melihat, apakah itu dia? Dia sedang berseru-seru, dia berkoar-koar istilahnya, luruskan jalan bagi Tuhan. Siapa dia? Tapi kok nggak ada? Apakah dia? Hingga dasar itulah yang membuat orang-orang bertanya, siapakah engkau? Mereka cari tahu. Lalu di ayat ke-20, ia mengaku dan tidak berdosa. Katanya, aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Ketika dia katakan bahwa aku bukan Mesias, dia sedang meneguhkan, meyakinkan, menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias itu. Bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Sekalipun orang-orang melihat bahwa dia adalah orang yang berseru-seru tentang Mesias, tentang Tuhan. Dia yang membaptis orang-orang. Tapi dia benar-benar mau menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Lalu di bagian lain ketika dia bilang bahwa aku bukan Mesias, dia sedang meyakinkan orang-orang bahwa ada loh Mesias itu. Nah, kita lihat ke ayat 29 tadi. Ayat 29 dikatakan di sana, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi orang-orang tanya siapa dia nggak mengambil kredit sama sekali untuk dirinya. Dia nggak merasa bahwa dia harus jadi fokus perhatian. Dia nggak mau menempatkan dirinya di posisi orang-orang mengagungkan dia. Lalu itu yang pertama, Yohanes Pembaptis. Lalu ada satu pribadi lagi kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ini. Boleh lanjutkan di ayat 35 sampai dengan 42. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari?
Kata mereka kepadanya, "Rabi, guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ada Andreas di sini. Mana Andreas? Yudi Andreas. Ya. Jadi ada satu pribadi yang namanya Andreas. Siapa Andreas? Andreas adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia mengabarkan, menyampaikan, dialah anak domba Allah. Lalu firman Tuhan tadi kita baca, muridnya, jadi murid Yohanes Pembaptis berjalan mengikuti Yesus. Ada sesuatu yang bisa didapat dari Yohanes Pembaptis ini. Ketika dia melepas murid-muridnya untuk mengikut Yesus. Rugi enggak? Ada ruginya. Karena murid yang selama ini sama dia harus ikut Yesus. Tapi di sana firman Tuhan katakan, muridnya itu langsung mengikut Yesus. Dan gak cukup sampai di sana, Yesus menoleh ke belakang. Dia tanya dua muridnya ini, "Apa yang kamu cari?" Ketika Andreas menemukan Yesus, ketika Andreas menemukan Kristus itu, Andreas gak berhenti sampai di dirinya aja. Dia menemui Simon Petrus yang adalah saudaranya. Lalu dia katakan, kami sudah menemukan Mesias. Kami sudah menemukan Mesias. Ada sesuatu yang dibawa oleh Andreas untuk Simon Petrus. Lalu gak cukup sampai di sana, dia membawa, ya tadi kalau kita simak sama-sama ayat tadi, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," atau Kristus. Di ayat 42 dia katakan, boleh tampilkan ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Enggak cukup sampai di sana. Kalau kita mau melihat yang lain tentang Andreas, ya. Andreas adalah orang yang membawa anak kecil. Ingat kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang. Andreas yang membawa anak kecil itu, yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus untuk bertemu dengan Yesus. Jadi dua orang dalam kisah di Yohanes ini bisa menunjukkan kita bagaimana gaya kehidupan mereka dan gaya pelayanan mereka. Kalau yang satu melakukan segala sesuatu tapi tetap berfokus sama Yesus. Tapi yang satunya, Andreas, dia selalu membawa orang-orang untuk bertemu dengan Yesus. Gaya keduanya sangat bisa mewakili tentang orang-orang yang melayani dengan kerendahan hati. Tapi enggak cukup sampai di sana. Gaya kehidupan dan gaya pelayanan Yohanes Pembaptis dan Andreas adalah gaya kehidupan yang harusnya menjadi kehidupan kita bersama-sama.
Sebagai contoh dalam keluarga, namanya suami dan istri, kalau punya spirit atau gaya kehidupan dan pelayanannya seperti kedua tokoh itu, maka percayalah, yang namanya suami istri enggak akan ada yang namanya perceraian. Amin Bapak Ibu. Enggak ada yang namanya perceraian. Karena apa? Karena mereka selalu fokusnya Tuhan, bukan aku. Aku yang paling benar. Aku yang paling bisa. Aku yang melakukan semua. Semuanya berhenti sampai di aku dan bukan Kristus. Anak-anak dan orang tua, seringkali anak-anak karena tidak memahami bagaimana mereka harus bawa hidup mereka di hadapan Tuhan dan Kristus itu, alhasil seringkali selisih paham yang akhirnya menyimpan luka. Adalah satu tanggung jawab besar bagi orang tua kita yang lebih dewasa, bukan saja usia tapi kerohanian kita. Kitalah yang bertugas untuk membawa anak-anak melihat kepada Yesus. Bawa Yesus, bawa Kristus itu dalam kehidupan anak-anak. Perlihatkan, bukakan Kristus dalam masa hidup mereka. Sekalipun masih kecil. Sekalipun masih kecil. Ada beberapa dari kita yang kalau sharing tentang keluarga atau anak, saya tidak pernah menahan-nahan untuk membagikan apa yang saya hidupi. Saya bilang setiap pagi, saya dan suami sejak menikah dan punya anak, kami selalu menanamkan bahwa ketika kalian keluar rumah, berkat Tuhan itu mengikuti. Makanya sejak kecil, mulai dari sekolah TK, udah mulai ninggalin rumah, bisa berangkat sendiri pun, mereka selalu minta yang namanya berkat. Saya bukan berbicara di sini aja, tapi saya benar-benar melakukan itu sampai hari ini. Kalau papinya masih tidur, papinya sering pulang malam, pulang pagi kadang-kadang karena tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab. Jadi kalau papi masih tidur pun anak-anak tetap ngetok pintu tuh masuk. Papi berkat, kepalanya disodorin. Tapi sampai hari ini saya cuma melihat bahwa berkat Tuhan terus menyertai. Jadi ada bagian besar dalam kita untuk melakukan gaya hidup yang dua tokoh ini tunjukkan kepada kita. Bukan aku, tapi dia. Kita tunjukkan kepada anak-anak, bukan mama, bukan papa, tapi Tuhan. Bukan mama atau papa yang menentukan masa depanmu, tapi Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Gaya hidup dan gaya pelayanan Yohanes dan juga Andreas, ini juga bentuk kita bawa gaya hidup berkomunitas, berjemaat. Ya, jadi kalau setiap minggu ibadah, ada asar di depan, ada asar di atas, ada asar di bawah. Selalu dijadwal. Lalu ada yang bertugas konsumsi, WL, singer, pemusik, semua yang melayani itu terlihat. Konsumsi pun terlihat. Tapi jangan salah, ada bagian lain yang mengerjakan di belakang, yang masak. Apakah mereka berkoar-koar bilang, saya yang masak loh hari ini? No. Jadi yang terlihat atau tidak terlihat, bukan sampai di aku. Tapi aku melayani karena Kristus. Aku melayani karena Tuhan.
WL, singer, pemusik, kameramen harus disebut satu-satu semuanya biar kebagian. Jesslyn yang pegang multimedia, semuanya melayani. Fokusnya adalah Kristus. Jangan sampai di aku. Karena aku ibadah ini berjalan. Karena aku suara soundnya jadi bagus. Karena aku semuanya mentok sampai di aku dan tidak sampai kepada Kristus. Demikian juga saya dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang Tuhan izinkan berdiri di balik mimbar ini. Kalau yang disampaikan bukanlah kebenaran firman Tuhan, maka itu bukanlah firman. Kalau cuman lucu-lucuan, kalau cuman bikin yang disampaikan menggugah hati kita dan kita menangis, tapi tidak ada dasar kebenaran firman Tuhan, itu bukan ibadah. Itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan dan Tuhan atau Kristus itu ada di sini, maka semua yang tersampaikan adalah firman-Nya. Ada amin Bapak Ibu? Ya banyak sekali hari-hari ini beberapa kesaksian di luar daripada kita. Di luar daripada kita. Jadi ada beberapa gereja-gereja yang hari-hari ini pelayannya. Bahkan beberapa juga mengundurkan diri. Baru terjadi di minggu lalu. Tapi kenapa bisa itu terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Karena fokusnya salah. Karena sampainya di aku kecewa. Aku sakit. Aku luka. Jadi semua sampai di aku dan gak sampai kepada Kristus. Fokus aku itu sangat-sangat mengganggu. Ya. Setiap kita yang setiap minggu melayani, yang namanya gereja. Minggu lalu Pak Presno yang sampaikan, disampaikan satu kebenaran yang kita tangkap semua adalah gereja itu bukan bangunan, ya. Gereja itu bukan bangunan, tapi kita. Jadi harusnya ketika orang-orang melihat gereja, orang-orang melihat Kristus. Orang-orang melihat firman Tuhan di dalam kita, dia melihat Kristus. Ketika orang-orang mengalami gereja, mereka mengalami Kristus. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 38 dan 39. Ada hal yang menarik saat Andreas mengikuti Yesus. Ya. Ayat 38 dan 39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Kata tinggal di sini sekilas saya cari kata aslinya. Apakah bisa menggambarkan sesuatu meaning di dalam kata tinggal ini? Dari bahasa aslinya. Kalau enggak saya enggak akan sampaikan ya. Jadi kata tinggal dalam bahasa Yunani ini menggunakan kata meno. Kata meno ini memiliki arti menetap, berdiam atau melekat. Jadi artinya bukan cuma tinggal, bukan cuma ada, bukan cuma bersama-sama, tapi ada kelekatan satu dengan yang lain. Antara Yesus dengan Andreas. Dikatakan Andreas tinggal.
Kata meno ini menunjukkan hubungan yang dalam, enggak hanya sekedar tinggal sama-sama, enggak sekedar hanya menginap sementara, tetapi menetap dan bersekutu dengan pribadinya. Apa yang terjadi sama Andreas dan Yesus yang ditunjukkan, kita bisa bawa dalam kehidupan kita. Artinya, gambaran hubungan selama ini kita dengan Tuhan itu bagaimana? Apakah ada usaha dari kita untuk bangun atau untuk tinggal dengan Dia? Apakah hari-hari ini kehidupan kita juga kalau datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan, apa yang kita bicarakan? Apa yang kita sampaikan? Apakah hanya tentang berkat, minta penyertaan, minta. Semua hal berfokusnya sama aku. Aku butuh ini Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku rencanakan ini Tuhan. Salah enggak? Enggak, tapi harusnya lebih dalam daripada itu. Tinggal melekat, bukan datang karena butuh aja. Tinggal dekat, bukan karena kita mau sesuatu, tapi karena memang kita memiliki relasi sama Dia. Hari-hari ini bagaimana dalam kehidupan kita? Gaya seperti apa kehidupan kita yang kita tunjukkan kepada keluarga, kepada relasi kita, kepada lingkungan, kepada orang-orang sekitar kita, kepada setiap orang yang sama-sama melayani? Apa yang kita tunjukkan? Akukah atau Kristus? Gaya hidup mana yang kita hari-hari ini mau jalankan, mau kerjakan? Apakah seperti Yohanes Pembaptis yang selalu fokusnya Tuhan dan tidak mengambil kredit untuk dirinya? Apakah gaya hidupnya Andreas yang segala sesuatu dipertemukan dengan Tuhan? Dan bagaimana dengan kehidupan persekutuan kita sama Dia? Ketika Yesus nanya sama kita, apa sih yang kamu cari? Hal yang sama ditanyakan kepada Andreas. Apa yang kamu cari? Mungkin firman Tuhan pagi hari ini bukan sesuatu yang memberikan kepada kita pola untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kekristenan kita. Tapi lebih kepada introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, selama ini apa ya aku cari Tuhan? Kalau Tuhan tanya, aku mau jawab apa ya? Apa sih yang aku cari hari-hari ini? Kemarin hari Jumat saya sama Wiwit ke rumah Bu Sunyo, ya, ke rumah Bu Sunyo. Lalu adiknya itu habis operasi tumor otak. Bu Sunyo, mohon izin ya, saya share sedikit. Jadi saya datang melihat ini sebelah habis operasi. Dalam pikiran saya, orang yang habis diobok-obok kepalanya, karena ada beberapa kejadian, ya udah begitu aja, dan juga nggak kembali normal kayak biasa gitu. Tapi satu hal, ketika saya masuk ke dalam kamarnya, saya cuma melihat, wow,
Mujizat Tuhan. Saya bilang mujizat Tuhan. Karena apa? Dia duduk, ngobrol biasa, face-nya juga istilahnya, ya gak terjadi apa-apa. Bahkan sehat, aku bilang. Itu kejadiannya mungkin 1 minggu ya, sesudah operasi ya. 1 minggu, 2 minggu. 4 hari. Pas saya ngobrol, saya cuma dengerin aja tuh apa yang dia cerita. Tahu nggak Ci? Nggak ada takut saya Ci, katanya. Suaminya meninggal 4 tahun lalu. Saya nggak ada takut Ci sama sekali. Yang saya cuma tahu Tuhan saya akan menolong saya. Itu saya cuma bilang, mujizat sedang terjadi, bahkan akan terjadi lebih. Jadi rambutnya dibotakin semua. Tapi hal yang luar biasa saya lihat, wow, dia sendiri bertemu dengan Tuhan. Dia mengalami berjalan gak sendiri, tapi ada Tuhan. Karena fokusnya adalah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu, saya undang WL Singer. Bapak Ibu hari-hari ini bawa pulang apa yang didapat pagi hari ini. Saya percaya setiap kita mungkin mendapatkan yang berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Tapi kebenaran firman itu gak pernah salah. Tuhan selalu memberikan firman-Nya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita. Jadi bangun kehidupan kita dan kita siapkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Membawa orang lain untuk bertemu Tuhan. Fokus kita apa yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Jangan berhenti sampai di aku. Tapi tunjuklah Kristus dan bukan aku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Apa yang mungkin selama ini fokus kami teralihkan? Apa yang selama ini kami lakukan, kami kerjakan? Fokusnya bukan Engkau Tuhan, tapi aku. Firman-Mu menegur hamba-Mu Tuhan dan juga menegur setiap kami. Kami mau mempersiapkan diri kami. Ketika Engkau datang dan Engkau bertanya, apa yang kamu cari?
Tapi biar kami benar-benar fix Tuhan dengan firman-Mu. Bahwa fokus kami Engkau Tuhan. Orang-orang melihat kami, mereka melihat Kristus. Orang-orang mengalami kami, mereka mengalami Kristus. Hidup kami terus kami bawa Tuhan semakin melekat kepada Engkau. Karena Engkaulah pribadi yang sudah menebus kami, yang sudah menyelamatkan kami. Engkaulah Mesias dalam hidup kami. Jadi fokusnya bukan ke aku Tuhan, bukan ke kami Tuhan, tapi fokusnya adalah Engkau Kristus. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu dalam roh setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Junkian yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupannya, pelayanannya. Tuhan yang pakai kehidupan Ibu Junkian untuk kemuliaannya semakin hari semakin heran. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya mengundang dengan kasih Ibu Tanti. Oke, baik, kita mau berdoa bersama. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Engkau ingatkan kami kembali Tuhan, untuk hidup senantiasa lekat erat padamu ya Yesus. Biar hidup kami ini Tuhan boleh jadi hidup yang menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Biarlah setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan dengan sepenuh hati Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan. Dan biarkan setiap persembahan yang kami berikan boleh jadi persembahan yang harum, yang berguna dan bermanfaat Tuhan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan yang terbaik hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Terima kasih atas persembahan yang tadi berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik. Oh, baik. Ada pengumuman dari Youth. Silahkan Saudara Sanjaya untuk menyampaikan pengumumannya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, mau izin mengumumkan kembali kalau kita masih ada namanya menjual kaos ya. Kaos ini adalah sebagian dari acara untuk acara retret kami dengan
penggalangan dana kami. Dan habis ini juga kita masih ada barang-barang yang akan dijual di depan. Ada kayak Tupperware gitu-gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat dulu. Karena nanti semua hasil barang penjualan itu akan masuk ke dana retret kami. Jadi Bapak Ibu bisa mohon dukungannya untuk acara retret youth kami. Itu aja. Ada tambahan lagi? Iya. Kita ada jualan Tupperware lah intinya di depan, nanti Bapak Ibu. Oh iya, sama open PO juga ya, minuman yang ada di grup kemarin. Kalau Bapak Ibu lihat ada di grup, kita juga ada open PO jualan minuman. Itu semuanya juga sebagian dari penggalangan dana kami untuk retret youth kami. Ya, demikian itu aja yang mau aku sampaikan. Thank you. Terima kasih Sanjaya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama dukung kegiatan dari anak-anak youth kita ya. Jadi retretnya rencana akan dilaksanakan bulan Juni ya. Mari kita dukung adik-adik kita youth dalam bentuk dana. Kita beli juga ya, kita support penggalangan dana untuk teman-teman youth kita. Baik, ada pengumuman tambahan? Tidak ada, cukup. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Pak Joko untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Baik. Kalau saya ini firman Tuhan tadi, saya jadi lagu-lagu zaman masih sekolah minggu. Dia harus makin bertambah gitu ya. Ku harus makin berkurang. Terus nama Yesus ditinggikan, ku di tempat paling belakang, gitu ya. Bila Yesus ditinggikan, terus diberitakan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah itu dia. Jadi biar nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, sehingga orang-orang di sekeliling kita melihat Kristus dalam hidup kita, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya akan mengundang yang baru pertama kali hadir ke ibadah ini. Saya silakan bangkit berdiri. Ada saudara Stephen ya namanya ya. Ya. Sambut dong. Ya, selamat datang Stephen. Selamat datang, selamat hadir di ibadah CUC Stephen ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau ingatkan kepada setiap kami, biar dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, biarlah kami selalu membawa nama Tuhan Yesus. Kami bisa karena Tuhan Yesus, kami mampu karena Tuhan Yesus, kami ada karena hari ini ada karena Tuhan Yesus. Biarlah kami terus merendahkan hati kami bahwa semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akan akhiri, Bapak berdoa untuk anak-Mu yang baru hadir di tempat ini, yaitu Saudara Stephen. Tuhan, inilah anak-Mu, berkati anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, berkati dia. Apapun yang diusahakan, berkati dia. Berkati kehidupan rohaninya, berkati kehidupan jasmaninya Tuhan. Masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Biar Stephen belajar terus untuk bergantung kepada Engkau, sehingga segala rancangan-Mu bagi dia digenapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Ntar kami akan akhiri ibadah kami, dan juga kami akan berelasi di luar sana. Berkati, sucikan, kuduskan makanan, minuman yang tersedia Tuhan, supaya dalam kami berelasi sambil menikmati berkat daripada Engkau Tuhan, kami beroleh kesehatan dan sukacita yang penuh daripada Engkau. Berkati tangan-tangan yang menyediakannya Tuhan, dan kekuatan kesegaran berkali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus yang dinyatakan dengan pengorbanan di kayu salib yang hari ini kita peringati, dan juga
kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun kita, mengingatkan kita untuk terus memiliki kerendahan hati Kristus, sehingga setiap apapun yang kita kerjakan, kita boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar berkat ini menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan berkat ini dicurahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.